Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa. Aku yang budiman, yang ganteng, yang cantik, dan cetar membayar nol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu bertambah dan selalu lancar. Amin guys ya. By the way, kalian tuh udah pada nonton belum sih video Bapak Deddy Mulyadi dengan Ibu Shirley ini perpisahan ya? Momen dada-dadahannya tuh anu banget ya gitu. Kita jadi pada salting ya, semua sejabar gitu ya. Langsung aja ya kita gas, kita menuju TKPN Play. Nih, kalau saya nyalon gubernur karena sudah sejak lama mempersiapkan diri jadi politisi. Iya. Nah, kalau ibu gubernur itu termasuk ajaib. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dialami oleh suami. Masuk pada sebuah wilayah yang punya sejarah konflik agama. Sebagai perempuan minoritas menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Mbak. Dan menangnya dengan cara mudah. Makasih. Cukup senyum. Saya kan merhatiin. Saya kan merhatiin. Saya kan merhatiin. Usut rambut gue nih. Iya ya. Kalau ras terkuat di bumi digombalin dikit tuh langsung mencela itu kelihatan. Aduh, ini nggak berhenti nih ya, mohon baper ya. Saya akan perhatiin. Iya sih Pak, iya Om. Aman Pak, tenang, gaspol. Oke. Hey, senyumnya hey. Oke. Habis laut kan ibu nyelam tuh ke bawah, pakai baju Putri Duyung. Kita kan melihat apa? Heboh. Karena sudah punya modal. Satu, sebagai pengusaha. Dua, punya para cantik. Tiga, di Maluku Utara yang pantai dan lautnya indah. Cuman problemnya jaraknya jauh. Itu gimana Kang Deddy? Apa? Gimana caranya jualan itu pariwisata Maluku? Tapi kan bandaranya sudah ada kan? Iya, tapi kan tiketnya mahal. Selalu dibandingin sama pergi ke Korea, pergi ke Jepang. Ibu subsidi aja, ibu kan kaya, subsidi aja tiket pesawat. Tapi kayaknya kita tuh tidak boleh menggunakan APBD untuk subsidi tiket pesawat. Iya, subsidi aja tiket pesawatnya. Enggak, sama ibu aja subsidi dulu. Kan aku bilangnya uang pribadi. Iya. Kan janda Pak. Tapi kun janda kaya ibu. Iya sih. Kode, saya kan janda Bapak. Nih, apaan sih nih? Apaan sih? Oke guys. Iya, karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Pertama, kurangin karbo ya. Saya kalau makan nasi banyak gemuk, jadi saya kurangin nasi, makannya protein. Jadi jedahlah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Kalau kuat nahan. Iya. Gimana caranya wajahnya kelihatan selalu segar? Sunblock. Nggak boleh jawab karena air wudhu ya. Sunblock sih, saya dari kecil sampai sekarang setiap hari pakai sunblock. Nah itu, jadi kelihatan masih gadis gitu. Ini kita kemana? Sana ke sana. Banyak orang loh. Tapi nanti banyak. Waduh. Asik. Pakuan milik berdua. Yang lain komentar. Jadi memang kan obrolannya tetap obrolan serius ya, antara berbagi teknik kerja di lapangan gitu kan, ya kan, berbagi ilmu lah, sharing. Karena memang tujuan utama Ibu Shirley ini kan datang ke Jawa Barat ini kan kunjungannya lah ya gitu ya, dalam artian sharing, berbagi ilmu gitu ya, bagaimana cara menata kota segala macam, artinya teknis lah ya. Cuman ada satu hal yang menarik ya, ya namanya juga gue nggak ngerti ya, Pak Deddy Mulyadi juga kayaknya salting gitu. Jadi setiap kata, setiap hal yang ingin disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi itu ada kata mengkagumi gitu. Tetap intinya adalah
begini loh Bu, begini. Itu tuh ujung-ujungnya kayak gue tuh kagum sama lu gitu. Iya kan? Kata-kata kagum itu kan macam-macam ya. Misalnya kan ibu kan sudah cantik gitu kan. Terus gimana sih kok ibu bisa awet muda, nggak kelihatan kusut? Itu kan kata-kata kagum kan. Walaupun memang pada endingnya tetap ke arah kerja gitu. Jadi begini loh Bu gitu. Itu loh yang gue maksud. Nggak ngerti aja lo, nggak pernah jatuh cinta sih lo pada bingung gue malu pada. Jadi urusan kerja pun ada hashtag yang namanya kagum. Susah kalau ngejelasin sama ini. Santai ya, ini durasi panjang nih ya. Durasi panjang karena bukan cuma ini, ada beberapa video yang lain guys ya, kalem. Udah, kalian mengontrak milik berdua udah. Pakai drone lagi. Kata mantannya, anjir, cantik juga sih emang. Dulu. Nah ini seru nih. Ibu gubernur cantik nggak coba? Cantik. Wow. Ini makanya sepakat deh ini. Cantikan yang. Cantik banget apa cantik pisan? Cantik pisan. Udah kagum kayak yang nage, yang Nah, saya main sama Luka. Penerbangan 3,5 jam. Oh iya, 3,5 jam. Nanti saya kontak lanjutan. Oh iya, nanti kita WA aja. Hah? Oh iya, nanti kita WA. Kita mah nggak kebagian chat pribadi. Dengar nggak kalian? Yang teliti dong kalau nonton. Nanti saya WA. Chat pribadi kan. Sorry ya, kita nggak dipublis. Aduh, ya. Ampun gue. Halo cantik, tante Mau pulang tantenya. Nih pamitan pulang nih guys. Salam dulu, tantenya mau pulang. Kok jadi gimana ya? Ngapa pulang sih gue mah? Ngapa pulang? Oke, salam dulu. Bye bye. Oh, dulu ya sama temennya. Ya. Mau ngantar ke depan? Gak mau. Wah, udah lain. Ada temennya kan? Mana mau mendadak? Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Awas nih. Terima kasih ya. Udah Pak, udah pulang. Apa sih Pak dibiarin pulang? Kata saya mau udah patahan, pengen pulang. Gantian atuh Pak. Ke Maluku gas. Jadi kita yang nonton, kita yang greget ya. Udah ngapain turun tuh tangan? Ngapain masih gini-gini aja? Gua mah seru nih, masa sih sebentar doang momennya ya. Pak ya. Aduh, gokil ini. Itu tuh berasa kayak ngelihat artis yang lagi baru-baru pacaran atau gimana gitu ya. Padahal mah ya biasa aja sih gitu ya. Ya kita kan nggak pernah tahu memang seperti itu kan gitu. Ketika gue ngeliat video ini dari awal ya, dari vlog awal sampai sekarang kan Bu Shirley udah pulang nih guys ya. Gue ngerasa ini bukan kunjungan. Gue ngerasa ini kayak pertemuan. Nggak ada bosan-bosannya dicengin ini sama penonton Pak. Ya harap maklum aja sih Pak. Soalnya Bapak lilatin. Oke, cukup ya. Udah cukup lah. Ini saya ngebahas video satu aja ini udah lumayan nih. Ya kalau diedit nggak tahu lah jadi berapa menit. Cuman ini udah hampir 15 menit ya. Dan seperti biasa saya tag video ini malam nih guys ya.
Prabowo datang ke Lembur Pakuan, semoga membawa kabar baik untuk Kang Deddy Mulyadi. Ini baru diupload kurang lebih sekitar 14 jam. Saya pada saat take video saya di jam 12-an ya, hampir jam 12-an ya. Ya artinya kan ini video belum terlalu lama. Cuman di sini hashtagnya calon presiden 2029 gitu ya. Di sini juga Pak Deddy Mulyadi ngawal mobil beliau ya guys ya. Kita coba tonton ya. Jalan. Maju. Orangnya harus pada masuk, ini pada keluar semua. Biar oh ya, karena yang di sana menunggu. Oh iya, oke. Lihat dari potongan rambutnya Pak Deddy Mulyadi. Terus. Permisi, maaf. Tuh ya di sini Pak. Ya. Jangan. Gila ya. Masyarakatnya ampun, salut. Terus. Ya. Ini FYP ya di TikToknya, penontonnya baru berapa jam udah 1 jutaan lebih ya. Maksudnya luar biasa banget gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah teman-teman kayak gini. Ya gubernur kan di Indonesia banyak ya. Kalau misalnya nih, setahu gue nih, beliau kan orang nomor 1 Indonesia nih Pak Prabowo nih ya. Kalau mau ketemu pejabat kan, kalau bukan di acara-acara khusus mungkin susah juga gitu ya. Tapi kebanyakan sih menurut gue tuh kalau Pak Presiden mau ketemu dengan pejabat, apalagi dia cuman ya kita kategorikan cuma sekelas gubernur lah ya. Tinggal telepon aja. Mungkin Pak Deddy Mulyadi juga langsung datang gitu kan. Misalnya saya harus kemana nih Pak? Pasti datang diundang gitu. Nah ini kebalik gitu. Maksud gue Prabowo-nya yang datang ke tempatnya Pak Deddy Mulyadi. Ini kan gokil. Iya kan? Berarti kan ini gokil banget. Nah ini yang jadi pertanyaan gue lagi nih. Ketika menonton video ini, apakah lawan-lawan politiknya ya, atau pejabat-pejabat yang lain, elit-elit lain ini tambah gebul. Prabowo ngapain sih main-main ke sono, ke rumahnya Pak Deddy Mulyadi? Beda banget deh gitu ya. Repot. Oke ya, pokoknya mah apapun itu. Dan sekali lagi gue mohon maaf nih guys ya. Ini apakah ini video lama atau video baru? Cuman kalau menurut gue sih ini video baru. Harapan kita tetap yang terbaik ketika Bapak Presiden ya punya perhatian khusus kepada Pak Deddy Mulyadi. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dan kita juga mengapresiasi karena memang kerja Pak Deddy Mulyadi kan memang sangat luar biasa. Diakui ya. Pejabat-pejabat lain tuh diakui ya. Yang nggak mengakui itu hanya pejabat-pejabat yang memang tidak suka gitu. Atau yang ya ngerti lah berlawanan gitu guys ya. Kita doakan saja yang terbaik. Cuman harapan gue bukan berarti gue tidak mendukung beliau untuk menjadi RI 1 ya. Saya sangat kurang-kurang gitu. Bukan berarti nggak mendukung untuk saat ini. Saya pengen 2 periode dulu. Kenapa? Momen ini harus dinikmati gitu. Apalagi Maluku belum kelar ya urusannya nih. Sama Ibu Sherly belum kelar nih urusannya nih. Ya. Oke, ada satu video juga ini terkait ini dari akun TikToknya Bapak Deddy Mulyadi. Katanya ada salah satu kasus yang menurut gue ini sangat membagongkan ya. Cuman gara-gara nggak mampu biaya sekolah, tiba-tiba ada anak dari pelajar ini yang sampai minum cairan yang wah parah banget ya. Yang tapi endingnya katanya gue denger langsung ditangani, biaya rumah sakit diselesaikan, dan semua biaya pendidikan langsung di boom. Oke, kita gas ya. Ada berita yang sangat memprihatinkan hari ini. Nah, ini dia. Seorang anak masuk rumah sakit keracunan karena minum pembersih lantai. Pembersih lantai. Hal itu disebabkan karena kekecewaannya orang tuanya tidak meneruskan pendidikannya di tingkat SMA karena faktor biaya. Ceritanya begini. Dia lulusan dari Sanawiyah, dia
dulu dipesantrenkan oleh orang tuanya. Kemudian dia meneruskan ke SMA Tengah Tani Kota Cirebon. Oh, Cirebon. Tetapi karena ketidakmampuan orang tuanya membelikan baju seragam, akhirnya dia menggunakan seragam sanawiyah, badge-nya yang diganti seragam SMA Tengah Tani. Dan kemudian dia hanya bisa sekolah selama 1 semester. Berarti peristiwanya terjadi berhenti sekolahnya pada tahun 2024, bulan Desember 2024. Baru dong ya. Kemudian semester kemarin tahun ini dia ingin meneruskan sekolah lagi. Tetapi orang tuanya berkeberatan dia meneruskan sekolah lagi karena ketidakmampuan ekonomi. Kalau sekolahnya sudah tidak bayar, tetapi dia berat untuk beli seragam, beli buku, dan sejenisnya. Kemudian saya tadi sudah menyuruh ajudan saya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan bertemu dengan anak yang mengalami keracunan pembersih lantai. Pertama, rumah sakitnya sudah saya selesaikan seluruh biayanya. Yang kedua, mulai besok anak itu menjadi anak asuh saya dan berhak untuk sekolah di sekolah negeri. Tentunya masuk sekolah negerinya sesuai dengan prosedur, karena setiap orang harus diperlakukan sama. Tapi saya bertanggung jawab terhadap pendidikannya sampai tamat SMA. Kalau punya kemampuan, dia pinter, bisa terus meneruskan di perguruan tinggi. Itulah langkah-langkah yang diambil. Semoga peristiwa terserupa tidak terjadi lagi pada siapapun dan menimpa siapapun. Mari anak-anak kita sekolah minimal sampai SMA, dan mari kita gotong royong secara bersama-sama agar orang yang miskin tetap bisa sekolah. Salam, terima kasih untuk semuanya. Semoga Jawa Barat seluruh anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, dengan minimal pendidikannya SMA atau SMK atau madrasah aliyah. Mantap. Sigap, cekatan, gas, bersolusi juga, dan ini berkepanjangan solusinya. Keren banget sih ya. Ini warga Cirebon ya. Gue sempat cari videonya terkait mengenai masalah ini, tapi nggak ada di sosial media ya. Tapi mungkin nanti beberapa hari ke depan mungkin ya, karena gue yakin banget pasti Pak Dede Mulyadi akan menyempatkan waktu untuk datang ke rumah sakit atau ke tempat orang tua atau dari keluarga tersebut ya gitu teman-teman ya. Gue penasaran sih ini di Cirebon. Ya buat teman-teman warga Cirebon yang tahu dengan lokasinya, itu di daerah mana Cirebonnya nih guys? Ya tolong komentar aja ya. Kita tunggu. Sambil kita nunggu kontennya. Gue yakin banget pasti ada kontennya yang bakal kesana. Cuman maksud gue apa ya, sigap dalam mengambil keputusan. Deg. Ya walaupun kita tahu banyak anak-anak di luar sana yang orang tuanya nggak mampu gitu kan, yang akhirnya pada putus sekolah gitu ya. Cuman mungkin ini gue nggak ngerti ya sampai melakukan hal ini. Dan ini juga jangan dicontoh ya. Jangan mentang-mentang nih, mohon maaf ya, disclaimer, wah kayaknya gue harus ngelakuin hal yang sama deh biar gue dapat perhatian Pak Dede Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat gitu ya. Gue minum ini aja deh gitu ya, apa kayak Pospit atau apa gitu ya. Jangan guys ya, nggak boleh kayak gitu. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Mungkin tingkat depresinya tinggi jadi melakukan seperti itu. Ya namanya begitu tuh kalah bodoh aja sih. Apa sih gitu ya. Jangan lakukan itu ya guys ya. Bener tebakan netizen, orang ini bukan fans tapi modus. Tuh kan akhirnya kemana-mana ya. Oke guys. Ingin viral berkedok fans. Lo tahu kan fans KDM yang dari Sulteng? Oke. Sekarang bikin gaduh lagi. Dari pertama bikin gaduh, sekarang gue gedek mati gue ngelihatnya. Dia bilang di situ, saya rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Jauh-jauh dari Sulawesi ke Jawa Barat ketemu Pak Dede Mulyadi, tapi ujung-ujungnya diungkit sama Pak Dede Mulyadi. Pertanyaannya, lu siapa yang nyuruh anjing? Jauh-jauh. Siapa yang nyuruh? Aku nyuk. Nah, terus lu bilang katanya, saya ingin ngasih tahu ke rakyat Indonesia kalau ada seperti Kang Dede Mulyadi, pemimpin yang dicintai rakyat, yang peduli sama rakyat kecil. Rakyat udah tahu tanpa semua. Lu ngomong, apa lu ngasih tahu rakyat Indonesia udah tahu. Nah, ngapain? Lu nggak tahu diri banget lu. Dikasih hati minta jantung, minta ampelak. Lu ingat, orang tuh susah ketemu sama Kang Dede Mulyadi. Lah, lu udah ketemu sama Kang Dede Mulyadi, dikasih liburan di hotel 3 hari, masuk YouTube-nya Kang Dede, pulang diongkosin. Bener-bener lu nggak tahu diri lu. Sadar diri lu, ngaca. Ngaca apa ya? Sekarang lu ngebahas soal tiket mulu, soal kapal mulu. Itu aja blunder. Gua tanya, blunder gitu. Lu dikasih berapa sih sama Kang Dede Mulyadi? Uang buat pulang dikasih berapa? Lu nggak pernah ngebahas, lu nggak pernah ngomong. Dikasih berapa? Katanya lu fans.
Kalau pens tuh, setahu gua siap-siap rugi waktu, tenaga dan uang. Lu jangan ngomong pens dah. Sekarang nih gua tantang lu nih. Kalau lu ngaku pens, lu balikin ongkos yang dikasih Kang Deddy Mulyadi. Aduh repot. Berani nggak lu? Lu segala ngomong, saya nggak minta liburan di hotel 3 hari. Justru itu Kang Deddy Mulyadi tuh menghargai tamu, menghargain lu jauh-jauh. Tanpa lu ngomong, tanpa lu minta juga, lu tuh harusnya mikir. Sekarang gua tanya, bener deh, lu sekarang gua tantang lu balikin duit ongkos yang dikasih Kang Deddy Mulyadi ke lu. Lu diklarifikasi, dari kemarin bikin gaduh, bikin kesel aja, balikin uangnya. Ya awas lo, kalau ngaku pens, lu balikin uangnya dan lu klarifikasi uang dikasih berapa sama Kang Deddy Mulyadi buat pulang. Jangan klarifikasi yang kesana kesini mulu lu, anjing banget lu. Anjing gitu ya. Anjing versi Sunda tuh beda banget gitu. Karena kan kita juga udah ngebahas ya kemarin ya. Sebenarnya gue juga nggak mau ngebahas lagi. Gue lebih fokus ke abangnya aja nih yang ngebahas terkait mengenai statementnya gitu ya. Karena memang asli bikin gaduh banget sih gitu ya. Dan mudah-mudahan Pak Deddy Mulyadi juga nggak terprovokasi ya dengan hal ini gitu ya. Karena nggak penting banget gitu menurut gue gitu ya. Gue tuh ini baru bangun tidur ya. Kenapa Pok? Masih muka-muka bantal. Waduh. Tiba-tiba gue buka, ada yang lewat di FYP, teriak-teriak bocah pakai ini, pakai apa namanya? Pakai speaker. Nih, lihat. Pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis kalau sudah dewasa? Akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak. Ntar dulu Pok. Itu kayaknya yang demo itu dengan kebijakan jam malam kan kalau nggak salah ya. Mereka pada protes gitu ya, dan itu pemuda-pemuda semua kebanyakan yang demo gitu. Biasanya itu yang usahanya jualan malam gitu. Yang punya cafe shop itu bisa gitu kan, pusing kan. Padahal maksud gue tuh yang nggak harus anak sekolah juga kan gitu ya, kan banyak pengunjung yang lain kan gitu ya. maaf ini cuma opini saya aja gitu teman-teman ya. Atau yang apalah ya, pokoknya berhubungan dengan usaha malam lah ya, yang mungkin impactnya lebih kerasa karena mungkin pengunjungnya kebanyakan anak sekolah. Bahkan tadi gue juga sempat di beranda gue ada yang masuk tuh ya, dia pengusaha PS tapi dia mah bukan komplain masalah malam hari, dia mah Pak kok usaha PS saya sepi katanya gitu. Dia bikin video tuh di TikTok. Ini apa gara-gara dimasukin ke barak militer? Apa hubungannya coba bang? Usaha PS lo sepi, lo bikin videonya siang hari, lo video sepi, kan lo baru buka bang. Iya. Jadi lucu ya dengan kebijakan Pak Deddy Mulyadi itu, bukan orang dari luar aja, bukan dari elit aja yang sering mengkritik gitu. Bahkan ya orang Bandungnya sendiri kan gitu ya. Padahal mah logikanya kalau si AA ini misalnya pelajar, logikanya kan daripada keluyuran malam kemana-mana yang ujung-ujungnya kan banyak tawuran tuh, ya kan? Atau pergaulan bebas. Udahlah, gue ngerasain muda kok. Ya, udah ngerasain muda. Nongkrong, mabok, udah. Gitu-gitu aja. Niat Pak Deddy Mulyadi kan pengen punya apa ya? Pengen banget nih warga Jabar nih sumber daya manusianya punya kualitas yang bagus. Dan gue kalau misalnya gue di sini anggaplah gue sebagai orang tua ya teman-teman ya. Ketika program ini berlaku di tempat gue di Banten, jujur gue suka banget. Jam 9 gue suruh pulang anak gue. Alasannya ya nggak bagus lah. Kemana-mana. Udah kalau main di rumah gitu kan. Atau main ke tetangga sebelah, yang penting jangan keluar rumah gitu loh ya. Udah kan kelihatan kepantau juga sama kita. Kan itu bagus sih menurut gua. Terus tidurnya juga kan nggak begadang. Bangun pagi enak. Refresh otak itu. Apa coba yang salah dia mah? Dan juga 6.30 tuh menurut gua standar aja masuk pagi itu ya. Keblinger tuh yang demo-demo itu. Gas Po, giliran Po sekarang lah, gas. Itu bayaran berapa sih sampai semangat 45 kayak begitu? Itu megang speaker sambil ngedreg-deg. Sambil ngedreg-deg dia megang speaker. Nih dengerin ya, Tong. Kan peraturan jam malam itu tuh bukan buat anak-anak remaja yang modelan kayak lu begitu yang tiba nongkrong di warnet, nongkrong di warung kopi sambil main game. Buat anak-anak sekolah, ya Tuhan, masih kagak ngerti-ngerti. Buat yang anak-anak sekolah itu masih pada sekolah, suka nongkrong-nongkrong sampai tengah malam begitu.
Udah gitu itu omongan lu tuh salah. Kalau di tulisan teksnya mah saja ya, tapi kalau didengar-dengar secara teliti dia itu ngomong didiamkan di rumah saya. Nah, bukan didiamkan di rumah saja. Dengerin dah teliti di akhir-akhir kata-kata itu. Didiamkan di rumah saya. Kalau di teksnya mah didiamkan di rumah saja katanya. Terus? Sekarang gini. Itu lu kata-kata itu aja lu kebalik. Harusnya mah saya didiamkan di rumah, begitu. Bukan didiamkan di rumah saya. Siapa yang didiamkan di rumah lu? Dari kata-kata itu aja lu udah kebalik. Ketahuan lu itu. Bayaran. So berani petang-petang kayak begitu, teriak-teriak mengawal unjuk rasa jam malam, tapi kelihatan dari tangan lu ngedreg-deg itu, megang speaker itu tuh lu ngedreg-deg. Dari nada bicara lu aja itu nada-nada yang ketakutan, nada-nada yang ngedreg-deg gitu. Dibayar berapa emang lu, Tong? Hah? Buset dah, ampun. Ntar lu berani-berani kayak begitu karena barengan banyakan di belakang lu. Ntar ujung-ujungnya kayak kemarin supporter Persikas noh. Minta maaf. Awal-awal teriak-teriak, loncat-loncat. Giliran dipanggil sama Pak Deddy Mulyadi itu dikasih penjelasan, pada kicep, pada keringet dingin di badan. Nah, modelan-modelan lu juga kayak begini. Kalau sekalinya dipanggil tuh dikasih penjelasan, abong lu, kagak pingsan mah lu, kagak ayan mah lu, saking ketakutannya. Ayan. Aduh, udah nggak usah banyak lelaguan, kata gua ya. Orang-orang modelan-modelan kayak lu pada tuh udah nggak usah banyak lelaguan. Ya, kalau ada yang nyuruh, ada yang bayar, kagak usah mau. Lu ini emak kalau udah ngomong kayak gitu tuh ceplok batok. Tapi kan bener gitu ya. Udah sih lu sebanyak lagu. Iya. Ampun. Gaspol. Mau-mauan dijadiin boneka. Ntar yang nyuruh itu mah cuci tangan, lalu yang ditangkap-tangkap. Alah, lu yang rugi. Udah, nggak usah lelaguan. Kalau emang lu punya akal, punya kreativitas kerajinan, udah. Itu kreativitas kerajinan lu itu sama akal-akal lu tuh jadiin ini aja. Jadiin kegiatan-kegiatan yang positif aja udah, daripada lu demo-demo kayak begitu ya. Udah gitu demonya juga kagak nyambung lagi lu. Ketahuan kagak denger yang seperti apa yang dilarang keluar malam tuh, yang dilarang nyampe jam 9 tuh yang seperti apa. Dari situ aja lu udah kagak tahu gitu ya, terkait larangan jam malam itu. Dah. Alah, ada-ada aja. Ntar abis ini gua mah mau ngeposting terkait Bapak Aing yang bersama Ibu Gubernur Maluku Utara. Pokoknya bikin gua kagak bisa diam gitu. Dia yang udah po, baper lo po, nggak usah ngebahas itu. Ya. Demo kayak orang iya. Nggak taunya di belakangnya, aduh, mani cuan-cuan lagi ya. Jelma ieu. Nah ini. Aing wauh teh barudak isaha. Aing mah teu wauh da. Orang ini ada yang tahu nggak? Ini siapa? Saya mah nggak tahu ge. Oke. Sama pelawak dia mah. Jadi ngomong lagi dikasirieun. Jadi ngomongnya bikin ketawa. Kudu dikaji ulang. Cari solusi jalan terbaik. Anu kumaha deui jalan terbaik teh. Cik contohan atuh deui kumane. Anu kumaha anu alus di kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Eta barudak ayeuna tempo hasilna sikapna geus halus anu tadina mararabok. Kalau memang lo punya solusi ya udah hayu sok. Ya emang kritik boleh tapi minimal tuh ada solusi, karena kalau cuma sekedar kritik doang jadinya cuma bacot omong kosong doang gitu guys ya. Gue nggak bisa nayangin secara full karena ini musiknya gede banget. Beberapa video yang lalu juga banyak gue ngereaction video 1 sampai selesai ini satu video. Musiknya itu kenceng banget dan akhirnya kena klaim dan terpaksa gue cut gitu ya dan terbuang. Dan mohon maaf ya, intinya sama video ini Pak si Denny Cagur ini dia roasting sama TNI-nya langsung karena ada beberapa statement dia yang menyenggol kata TNI mengenai spek pendidikan itu kalau tidak salah ya. Gue tuh dari kemarin nunggu kok kata-katanya atau statement dari Denny Cagur itu kan ada singgungan kata TNI, seolah-olah kayak menyepelekan gitu. Nah sekarang kalau udah TNI-nya yang langsung ngerosting, apa nggak repot loh? Udah gitu ini siapa sih? Gua nggak kenal gitu. Emang bang nggak penting.
Box ya guys ya. Dan sekali lagi mohon maaf gue gak bisa menayang secara full karena musiknya gede banget. Ini udah pasti kena klaim dan udah pasti hilang videonya gitu. Jadi gue hanya menggambarkan sedikit saja di bagian awal sampai setengah gini guys ya. Udah kayaknya cukup itu dulu guys ya. Terima kasih banyak nih buat kalian yang udah selalu stay dan mampir. Pokoknya Pak Deddy Mulyadi itu Sherly ya, Maluku gas. Kapan dong kunjungan ke Maluku ya Bapak KDM? Ditunggu lah kita vlognya. Untuk urusan pekerjaan ya, teknis di lapangan mah udahlah. Ini urusannya hati Pak Deddy Mulyadi. Pak Haji. Ini urusannya hati beda ya. Itu nggak harus dijadwal-jadwal, langsung gas. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian. Mohon maaf kalau kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.